tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala semoga rahmati kita semuanya. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan nikmat yang paling layak untuk kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam ini. Akhul Islam azani Allah, Imam Ahmad berkata, ketika ada seseorang yang mengatakan alhamdulillahi ala nikmatil Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, maka Imam Ahmad berkata was sunnah, dan juga nikmat sunnah. Artinya ketika kita diberikan hidayah oleh Allah kepada sunnah, maka ini sungguh subhanallah nikmat yang luar biasa. Karena Islam tanpa sunnah tentu sesuatu yang jauh daripada Islam itu sendiri. Karena yang menyampaikan Islam adalah Rasulullah SAW. Oleh karena Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau berkata, "I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah apa? Islam. Dan tidak mungkin salah satunya berdiri tanpa yang lainnya. Maka Islam tanpa sunnah tidak mungkin berdiri. Sunnah tanpa Islam pun tidak akan diterima. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, nikmat terbesar setelah diberikan oleh Allah nikmat Islam adalah nikmat sunnah. Nikmat mengikuti sunnah Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk mengikuti sunnah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa athi'u Allah wa athi'ur Rasul." Taati Allah dan taati Rasul. Allah juga berfirman, "Man yuti'ir Rasul faqad atha'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah. Dan Allah mengancam orang yang menyelisihi perintah Rasul dengan ancaman yang berat. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan ditimpa fitnah? Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan, al-fitnatu hiya syirk awil kufur. Fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu kesyirikan atau kekafiran. Artinya, orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan jadikan ia hatinya condong kepada kesyirikan dan kekafiran. Maka saudara-saudaraku sekalian, ini ancaman yang berat. Orang yang menyelisih perintah Rasul SAW ditimpa fitnah, kata Allah, atau ditimpa azab yang pedih. Subhanallah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti Rasulullah SAW. Dan tidak layak bagi seorang mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara untuk mencari alternatif lain. Tidak layak bagi seorang mukmin untuk mencari pendapat-pendapat lain bila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah ketetapan. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin an yakuna lahumul khiyaratu min anfusihim. Idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah."
Tidak layak bagi seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah sudah memutuskan sebuah keputusan untuk mencari pilihan yang lain. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mencari pilihan bila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan. Dan setiap mukmin harus ridho dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Karena keputusan Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Apa yang Allah putuskan dalam Al-Quran itulah kebaikan. Apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW itulah kebaikan. Adapun yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Allah. Sedangkan kita ilmu kita sedikit sekali Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban kita Bapak dan Ibu sekalian ya berusaha untuk mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa menjadikan Rasul sebagai tuntunan hidup, bahkan suri tauladan dalam hidup. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Namun ternyata tidak setiap muslim mampu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Siapa yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah? Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan adalah orang-orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Sedangkan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, sulit bagi dia untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Karena perintah-perintah Rasul seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dunia kita. Bahkan terkadang larangan-larangan Rasulullah seringkali menguntungkan dunia kita. Saat kita tinggalkan, terasa berat di hati. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya ini yang harus kita kokohkan. Karena kebahagiaan tiada lain adalah dengan menaati Allah dan Rasulnya. Dan kesengsaraan dan kebinasaan tiada lain adalah dengan memaksiati Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang ingin menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, silakan ia menaati Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang tak ingin surga Allah, atau hanya sebatas berandai-andai, saya berangan-angan saya ingin surga Allah, tapi ternyata tidak mau menaati Allah dan Rasulnya, jangan berandai-andai dia bisa mendapatkan surga bila ia tidak mau menaati Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali kata Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Subhanallah, ada orang yang tidak mau masuk surga? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang menaati Allah pasti masuk surga. Siapa yang menaati aku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, kata Rasulullah,
dia akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini sahih dari Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Bapak sekalian, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah Islam datang kepada kita untuk menjadikan pemeluknya siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Itulah makna daripada Islam. Islam dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya apa? Menyerah. Menyerah kepada siapa? Kepada Allah. Apa makna menyerah kepada Allah? Artinya siap diatur oleh Allah. Maka setiap muslim harus siap diatur oleh Allah. Ya, setiap kita harus ada di dalam hati saya atau hati kita semuanya ini, saya siap diatur oleh Allah. Saya lebih ridho diatur oleh Allah. Karena aturan Allah itu yang terbaik untuk hidup kita. Karena aturan Allah itu yang paling bijaksana, yang paling adil. Tidak ada yang lebih adil dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Islam menginginkan kita berjiwa apa? Sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami mendengar, kami taat. Jangan seperti orang Yahudi, kami dengar, tapi maaf, kami tidak mau taat. Berarti harus dua, Pak. Sami'na, pertama mendengar. Mendengar apa? Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Taat. Karena mendengar tanpa taat, sia-sia. Mau taat, tapi tak mendengar. Tak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak pula apa yang dipahami oleh para sahabat. Mau taat, tapi tak mau mendengar Allah dan Rasulnya. Ini pun juga tidak diterima oleh Allah. Maka itu Islam menginginkan kita dua perkara tadi. Apa itu? Sami'na yang pertama. Apa sami'na? Mendengar. Mendengar apa? Dalil Allah dan Rasul, wahyu. Makanya Al-Quran dan hadis ini disebut dengan dalilun sam'i. Ya. Kalau dalil akal, akli. Kalau dalil Al-Quran dan hadis, sam'i atau naqli. Berarti kita harus sami'na, mendengar. Mendengar apa? Allah dan Rasulnya. Kita harus lebih mendengar Allah dan Rasulnya daripada siapapun. Ucapan siapapun bila bertabrakan dengan Allah dan Rasulnya, wajib kita tolak. Ya. Tak boleh kita ikuti. Siapapun, walaupun dia seorang ulama besar, kalau ternyata ucapannya tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. Tak boleh diikuti. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ata'na, taat. Setelah mendengar, kita apa? Kita taat. Dan untuk bisa taat membutuhkan apa? Memerlukan apa? Untuk bisa taat memerlukan keimanan. Untuk bisa taat memerlukan apa? Kesabaran. Karena tak mungkin kita bisa taat tanpa ada kesabaran di hati kita. Karena untuk menaati butuh sabar tidak, Pak? Perlu sabar tidak? Perlu sekali. Oke. Salat memerlukan kesabaran, Pak? Sangat perlu sabar. Ya. Ketika kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, untuk bisa sabar di atas khusyuk itu sulit. Ya.
Ketika kita sedang tidur, terdengar suara adzan, as-salatu khairum minan naum, untuk bangkit dari dari tidur kita menuju masjid. Wah, berat sekali. Perlu sabar, perlu sekali. Untuk menaati orang tua kita perlu sabar, perlu sabar. Untuk mencari rezeki yang halal perlu sabar, perlu sabar. Untuk menjauhi maksiat perlu sabar, perlu sabar. Apalagi di zaman sekarang maksiat di mana-mana. Subhanallah. Oleh karena itulah kita tak mungkin bisa menaati Allah bila kita tidak punya kesabaran. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah berkata, apa kata Ali? As-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Kesabaran dalam iman itu bagaikan kepala untuk badan. Sebagaimana badan tak mungkin hidup tanpa kepala, iman pun tak akan mungkin hidup tanpa kesabaran. Ya. Mana yang kita pilih? Saya mau tanya. Tolong jawab. Mana yang kita pilih? Sabar di dunia atau sabar dalam api neraka? Hah? Sabar dalam api neraka sudah tak ada manfaat lagi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur, Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Rasakanlah panasnya api neraka. Silahkan kamu sabar atau kamu tidak sabar, sama saja buat kamu. Sedangkan sabar di dunia ada manfaatnya tidak? Manfaat besar. Sabar sebentar untuk sholat. Sabar sebentar untuk sujud kepada Allah. Sisihkan waktu kita untuk menaati Allah, untuk mempelajari agama Allah, untuk berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Sabar sebentar. Di dunia sebentar. Ini yang diinginkan oleh Islam, agama kita, saudaraku sekalian. Agama kita meminta kita sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar. Untuk mendengar butuh apa? Butuh ustadz, butuh pembimbing, memahamkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita butuh ulama yang paling faham tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kita berusaha untuk sami'na, yaitu mempelajari. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi SAW. Allah turunkan Al-Quran bukan hanya sebatas hiasan. Salah. Banyak orang menjadikan Al-Quran sebatas hiasan-hiasan dinding. Al-Quran Allah turunkan untuk jadi hiasan hati, bukan hiasan dinding. Hiasan apa? Hiasan hati kita. Allah berfirman dalam surat Yasin, liyunzira man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan untuk orang yang hidup. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sami'na, kami mendengar. Dengan cara kita berusaha untuk mempraktekkan perintah Allah dan Rasulnya untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi SAW. Kita sangat perlu kepada ilmu Allah. Ingat, bila Bapak mau pergi ke suatu tempat dan ternyata Bapak tidak tahu jalannya kemana, Bapak pun tak mau bertanya orang, tak mau melihat peta. Kira-kira Bapak sampai? Tak akan sampai, karena Bapak tidak tahu tempatnya mana. Sekarang kita ingin ke surga, tapi kita tak tahu jalannya kemana. Menurut saya ini jalan ke surga. Menurut kamu, surga itu milik Allah. Jalan menuju surga harus sesuai yang Allah tuntunkan kepada kita. Tak boleh menurut pemikiran saya, menurut akal saya, tak bisa. Saudaraku sekalian, ikhwata iman, azani Allah wa iyyakum. Maka ketika mengatakan sami'na, mendengar. Apa ini? Menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itulah mendengar. Kita mendengar bimbingan Allah dan Rasulnya yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dan para asatidzah yang telah kokoh keilmuannya. Oleh karena Rasulullah SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Kita semua mau surga? Semua ingin ke surga. Tujuan kita apa? Surga. Tapi kita tak mau mencari ilmu, tak mau menuntut ilmu. Bagaimana kita akan sampai ke surga, Pak? Sami'na, mendengar. Biasakan kita mendengarkan ilmu. Jangan kita biasakan mendengarkan nyanyian, lagu-lagu yang itu semua hanya akan menghalang-halangi hati kita dari ayat-ayat Allah. Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan surat Luqman ayat 3. Wa minan nasi may yattakhidhu. Ya. Subhanallah, saya coba kita lihat ayatnya sebentar. Surat Luqman ayat 3. Allah berfirman, untuk ayat 6, maaf. Ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Ya. Di antara manusia ada yang membeli apa? Lahwal hadis, ucapan yang sia-sia untuk apa? Liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Demi Allah, yang dimaksud dengan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia itu adalah al-ghina, nyanyian. Jangan sibukkan telinga kita mendengarkan nyanyian, saudaraku. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, la an yumla'a batnu ahadikum qayhan khairun lahu min an yumla'a syi'ra. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Bayangkan saudaraku sekalian. Ini hadis, Bapak tahu sebab terjadinya hadis ini? Suatu ketika Rasul sedang berjalan dengan beberapa sahabatnya, terdengarlah seorang laki-laki menyanyi, bersyair. Maka Rasul bersabda apa? Khuduh, tangkap dia, fa innahu syaitan, itu syaitan. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan bahwa laki-laki yang suka bernyanyi itu bagikan syaitan. Bayangkan, subhanallah. Ini perkataan Rasul, bukan perkataan saya, Pak. Mungkin ini terasa apa? Terasa keras bagi orang yang tak biasa. Tapi yang saya sampaikan ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka sami'na, mendengar, biasakan mendengarkan Allah dan Rasulnya. Rasulullah mendoakan orang yang mendengarkan sabda-sabdanya, hadis-hadisnya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini masyhur, nadharallahu mra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya ke wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Mendengar. Biasakan hidup kita untuk mendengarkan Allah dan Rasulnya. Sehingga kita berusaha untuk mendengar Allah dan Rasulnya. Itu yang kita biasakan dalam hidup kita. Kemudian setelah itu kita berusaha mendidik jiwa kita untuk taat. Taatnya, Bapak usahakan melebihi taatnya kita kepada tukang cukur. Pernah Bapak mencukur kepala, rambut? Tukang cukur bilang ke Bapak, maaf Pak, kepalanya tolong dimiringkan ke kanan. Apa yang Bapak lakukan? Taat tidak? Taat? Maaf Pak, kepalanya dimiringkan ke kiri. Taat? Bapak taat.
Bapak tak pernah tanya kepada siapa? Tukang cukur itu. Kenapa kamu suruh-suruh saya begini? Iya. Nah, ketaatan kita kepada Allah harus lebih dari itu. Ketaatan kita kepada Allah harus lebih, hati kita lebih dari itu. Allah mengatakan begini, langsung sami'na wa ata'na. Iya. Namun sayang, Mbak, ternyata kepada Allah tidak demikian kita. Banyak manusia, banyak orang-orang Islam sendiri bahkan, ketika mendengarkan perintah Allah masih dipikir-pikir, kira-kira ini menguntungkan dunia saya apa tidak. Ketika mendengarkan larangan Allah, seringkali dia berpikir, ini kira-kira ini ya menguntungkan dunia saya atau tidak. Kalau ternyata tidak menguntungkan, dia tidak mau. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Maka Islam meminta kita untuk sami'na wa ata'na, mendengar dengan menuntut ilmu, wa ata'na, taat dengan tunduk dan patuh yang total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar menghadapi hawa nafsu dan syahwat. Dan tidak mungkin kita sabar menghadapi hawa nafsu dan syahwat kecuali bila hati kita, keinginan terbesar di hati kita adalah Allah dan kehidupan akhirat. Allah dan kehidupan akhirat. Karena orang yang menginginkan dunia lebih besar di hatinya dunia lebih besar, jangan harap dia bisa menaati Allah dan Rasulnya, Pak. Sulit. Sahih. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, cintailah Allah. Bila kita ingin menaati Allah, cintai Allah. Sebab cinta itulah kekuatan untuk taat. Tak mungkin kita taat kepada Allah bila kita tidak cinta Allah. Yang kedua, takutlah kepada Allah. Karena kekuatan takut ini dahsyat untuk menaati Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, berharaplah akan pahala Allah berupa surganya. Karena tiga perkara inilah kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa menaati Allah. Yang pertama tadi apa? Cinta. Yang kedua apa tadi? Takut. Yang ketiga apa? Berharap. Saudaraku, kenapa Anda mau menikah? Jawabnya, karena saya cinta. Iya tidak? Semua manusia suka yang namanya menikah. Laki-laki apalagi. Iya. Kenapa Anda mencari uang? Cari duit? Jawabnya karena cinta. Anda semangat di dalam mencari uang, mencari duit. Jawabnya karena Anda cinta kepada uang. Tanpa cinta, kita tak mungkin bisa mencari uang. Kenapa Anda suka untuk makan? Ya, saya suka. Suka itu cinta. Manusia suka. Karena ada suka dan cinta itulah yang menjadi motor yang menggerakkan dia untuk mau bergerak. Ya tidak? Ya. Makanya cinta itu kekuatan dahsyat, motor penggerak ya seorang hamba. Bahkan manusia itu bergeraknya berdasarkan di atas cinta. Bahkan niat seorang hamba ditentukan oleh cinta. Sahih. Kalau Bapak cinta dunia yang sangat luar biasa, Pak, maka niatnya hanya sebatas ingin dapat dunia. Kenapa? Karena cinta kita yang terbesar di hati kita dunia. Bapak sedang mencintai suatu motor. Wah, saya pengen dapat motor ini. Bapak akan berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa beli motor itu. Kenapa? Cinta. Maka dari itu niat seorang pun sangat dipengaruhi oleh cinta di hatinya. Maka ketika cinta kepada Allah luar biasa, Pak. Dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, itulah yang akan bisa memberikan kekuatan pada dia untuk menaati Allah Subhanahu wa taala.
menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Dia akan bisa ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Bahkan terkadang dia tidak peduli lagi dengan ridho manusia. Manusia ridho atau manusia tidak ridho, saya tidak peduli. Yang penting Allah ridho sama saya. Yang penting Allah ridho kepada saya. Ini dari mana, Pak? Cinta. Cinta. Maka dari itu setiap kita introspeksi, saudaraku. Sudah seberapa besar cinta kita kepada Allah? Jangan berani Anda berkata, saya cinta Allah, ternyata untuk sholat saja sulit. Jangan Anda berkata, saya cinta Allah, ternyata untuk berjalan menuju masjid Allah dipanggil hayya ala sholat, ternyata masih malas-malasan. Nah, cinta kepada Allah mengharuskan kita bersungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, maka cintailah Allah dengan cara mengenal Allah, dengan cara mengingat Allah, dengan cara membaca ayat-ayat Allah. Cintailah Allah dengan cara apa? Mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal siapa Allah. Dia Arhamur Rahimin, yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Nah, bila mana kita sudah mengenal Allah dan sudah cinta kepada Allah, inilah ya akhul Islam, kekuatan yang luar biasa. Ya. Bila kita sudah mengenal Allah, kita akan takut kepada Allah karena Dia Maha Besar dan azabnya sangat keras. Siapapun manusia, sehebat apapun manusia, tak akan bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Bila ia datang, siapa manusia yang bisa menolak? Ada? Secanggih apapun peralatan manusia, bila Allah turunkan azab tidak akan bisa menolak. Di Jepang pernah dibuat Pak bangunan-bangunan anti gempa, Pak. Katanya bangunan ini tak akan hancur walaupun gempanya 10 skala liter. Ternyata Allah kirimkan gempa 9, hancur semuanya. Siapa yang mampu untuk mengalahkan kekuatan Allah? Tidak ada. Nah, ketika kita kenal itu, takut kepada Allah muncul. Saat kita takut kepada Allah, disitulah kita akan tak mau saya memaksiati Allah. Saya takut Allah azab saya. Saya tak mau. Allah mampu ketika kita berbuat maksiat, tiba-tiba Allah tenggelamkan kita ke dalam bumi. Mampu? Sangat mampu, saudaraku. Allah mampu ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, tiba-tiba Allah turuntuhkan bangunan di atas kita. Sangat mampu. Mudah bagi Allah. Cukup Allah berkata kun fayakun. Nah, rasa takut itulah Bapak sekalian yang menjadi motor kehidupan kita. Rem, bagaikan rem bagi mobil atau motor. Dengan adanya rem takut ini kepada Allah, kita tidak mau dan tidak berani memaksiati Allah. Kemudian berharap. Kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Mengharapkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita mengharapkan, dan ketika Pak, kita lebih berharap apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di dunia ini, disinilah Pak kita akan menjadi manusia yang zuhud. Saat kita lebih mengharapkan surga Allah, janji Allah, subhanallah. Beda dengan orang yang mengharapkan dunia, harapannya dunia, dunia. Saya yakin orang ini tidak mungkin bisa ikhlas. Orang yang harapannya hanya dunia, saya yakin Pak, kalaupun dia beribadah, dia hanya memilah dan memilih mana ibadah yang menguntungkan dirinya atau tidak. Kalau harapannya hanya sebatas mengharapkan pemberian manusia ataupun dunia, saya yakin dia akan berat menaati Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Maka dari itu harapan kita Pak harus di-manage. Manage harapan kita kepada Allah. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadikan Allah satu-satunya tempat kita gantungkan harapan. Kita berharap surganya, itu lebih baik. Makanya saudaraku sekalian, orang yang mengharapkan Allah, hidupnya Masya Allah, dia akan sabar. Diberikan ujian, dia tersenyum. Kenapa? Saya berharap agar Allah ampuni dosa saya. Harapan. Diberikan sakit, sabar. Kenapa? Saya berharap Allah gugurkan dosa-dosa saya. Alhamdulillah.
diberikan kesenangan, bersyukur. Kenapa? Saya berharap mendapatkan surga Allah dari harta saya. Ketika harapan kepada Allah itu luar biasa, Pak. Masya Allah. Ini luar biasa dalam hidup kita, insya Allah. Nah, inilah saudaraku, inilah Islam. Islam meminta kita sami'na wa ata'na. Namun tidak mungkin kita taat kecuali dengan apa? Iman dan sabar. Dan tidak mungkin kita bisa sabar kecuali dengan apa? 3 perkara tadi. Cinta kepada Allah. Terus apa? Takut kepada Allah. Terus apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada yang lain? Tanya. Adakah sesuatu yang lebih besar, lebih kita cintai dari Allah? Jangan sampai ada. Ataukah kita lebih mengharapkan selain Allah? Jangan sampai demikian. Jadikan Allah sebagai motor kehidupan kita. Jadikan firman Allah dalam surat apa itu? Al-Insyirah. Allah berfirman apa? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Itu moto hidup kita. Jadikan itu sebagai apa? Pegangan hidup kita. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Apa itu? Apabila kamu sudah selesai, maka berdirilah. Maksudnya apa? Ada 2 penafsiran ulama tentang ini. Sebagian mengatakan, bila kamu telah selesai dari urusan duniamu, segeralah berdiri untuk urusan akhiratmu. Setelah selesai kamu mencari dunia, kita cari dunia, lelah, penat. Setelah itu kita berusaha mencari apa? Akhirat. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bila kamu telah selesai dari ibadah, maka bersegeralah berdiri menuju ibadah berikutnya. Kita sudah selesai sholat, selesai, segeralah ibadah setelahnya. Apa itu? Zikir. Setelah zikir selesai, apalagi ibadah yang akan kita lakukan? Mencari nafkah. Kalau bapak pergi kerja untuk mencari nafkah, niatnya yang halal dan ini melaksanakan perintah Allah, jadi ibadah. Alhamdulillah. Atas dasar penafsiran yang kedua ini berarti hendaknya seorang muslim, Pak, berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Terus demikian. Bahkan olahraganya pun menjadi ibadah. Karena ia niatkan supaya ia sehat bisa beribadah. Makannya pun jadi ibadah. Karena ia niatkan dari makannya apa? Supaya ia kuat bisa beribadah. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu berharaplah. Dan kepada Rabbmu berharaplah. Bukan kepada si fulan, bukan. Bukan kepada si anu, bukan. Tapi kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Subhanallah. Inilah saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa yakum. Ya, perkara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang ini yaitu tentang Islam, nikmat yang sangat besar. Namun kita perlu untuk memahami apa yang diinginkan oleh Islam. Islam menginginkan kita untuk berjiwa sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. Taib ya akhi, karena dijadwal sampai jam 1, sambil menunggu sampai jam 1, kita buka tanya jawab. Jam berapa zuhur? Hah? Jam 1 zuhur. Oke. Kalau begitu sambil menunggu sholat kita tanya jawab. Bagaimana? Bagaimana nih panitianya? Mau ada yang bertanya? Silahkan. Tak ada? Afadhal.
Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi dalam masa yang sama Ana ada dengar video Islam Indonesia Hmm. yang asatizahnya Ustaz Muhammad Umar Aswi, Hmm. Aswi Bandung, Rumah Bandung. Jadi dalam masa yang sama saya tahu pun video Islam Indonesia pun sunnah. Ya, pertanyaan seperti ini tak mungkin saya jawab di media umum, Pak. Harus khusus antara saya dengan kamu. Oke, silakan. Masih ada yang bertanya? Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya khusus saya tidak akan jawab di media umum. Ya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita saya kira cukup ya. Kita bersiap untuk menuju sholat zuhur insyaallah. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.